Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita bisa melanjutkan kajian berseri membahas tentang sejarah kehidupan ibunda kita, Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau terlahir di dalam sebuah keluarga yang sangat istimewa. Ayahnya adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya adalah Abdullah ibnu Uthman. Abdullah ibnu Uthman. Jadi Aisyah, kalau kita ditanya nasabnya Aisyah, maka kita katakan Aisyah binti Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah. Aisyah binti Abdullah bin Uthman Al-Qurasyiyah. Al-Qurasyiyah itu dari suku apa? Quraisy. Ini adalah ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ibunya adalah Ummu Ruman. Siapa? Ummu Ruman. Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Siapa? Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Kita ulangi. Aisyah ayahnya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Uthman. Ya. Adapun ibunya siapa? Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Nasab Aisyah radhiyallahu anha, kalau dilihat dari ayahnya, siapa ayahnya tadi? Abu Bakar As-Siddiq, maka akan ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakek yang ketujuh. Nasabnya Aisyah kalau dilihat dari ayahnya akan ketemu di kakek Nabi SAW yang keberapa? Yang ketujuh. Kalau dilihat dari nasab ibunya, siapa tadi ibunya Aisyah? Ummu Ruman, itu akan ketemu di kakek yang ke-11 atau yang ke-12. Jadi ada pertemuan nasab antara Aisyah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Aisyah lahir? Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi nabi 4 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi nabi 4 tahun kemudian Aisyah radhiyallahu anha lahir. Dan Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terlahir di sebuah keluarga yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq
adalah sosok yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah menyaksikan bagaimana proses perjuangan dakwah Islam sejak awal. Beliau bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinanid din." Begitu aku mulai paham, kata Aisyah, saat mulai tamyiz, mengerti tentang suasana yang ada di sekelilingnya, maka beliau sudah mendapatkan kedua orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman, adalah memeluk agama Islam. Sudah memeluk agama Islam. Walam yamur alaina yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayin nahari bukratan wa ashiyah. Dan tidak lewat satu hari pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertamu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pagi dan petang. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke rumahnya Abu Bakar, membahas tentang perkembangan dakwah, membahas tentang kondisi respon dari masyarakat Quraisy. Setiap hari Aisyah mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca Al-Quran, beribadah, menangis, sehingga suasana rumah yang begitu islami itu berpengaruh kepada perkembangan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga jangan kaget seandainya Aisyah tahu persis perkembangan dakwah Islam, karena beliau melihat dengan mata kepala sendiri dan beliau juga mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa yang dihadiri oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah hijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah bersama dengan ayahnya Aisyah, siapa? Abu Bakar As-Siddiq, berdua. Tidak lama kemudian Aisyah nyusul berhijrah ke Madinah. Itu salah satu peristiwa yang dihadiri oleh Aisyah. Termasuk peristiwa yang dihadiri oleh Aisyah adalah perang Uhud. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika perang Uhud beliau bertugas untuk kasih minum para tentara. Bayangkan, Ummul Mukminin kasih minum para tentara. Kata Aisyah, kata Anas ibnu Malik, "Walaqad ra'aitu Aisyata binta Abi Bakrin wa Umma Sulaim wa innahuma la mushammiratani." Sungguh di perang Uhud aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Sulaim, mereka berdua begitu semangat untuk membawa air di atas pundak mereka, datang ke tentara-tentara yang sedang terluka, yang sedang kecapean, dikasih minum, habis air minumnya pergi lagi, ngambil lagi, demikian seterusnya. Padahal status beliau adalah sebagai Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah pernikahan Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh istrinya yang sangat beliau cintai, siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun tinggal sendirian. Beliau beberapa tahun tinggal sendirian. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah. Siapa? Khawlah binti Hakim. Seorang yang terhormat dari kalangan muslimat di saat itu melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi psikologisnya terlihat sedih karena ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khawlah ini pengin membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia kembali. Karena tidak tahan melihat raut muka Nabi SAW yang penuh dengan duka. Maka
Khawlah pun datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ala tazawwaj, wahai Nabi SAW, apakah engkau tidak berminat untuk menikah? Maka Nabi SAW bertanya, siapa? Maksudnya calonnya siapa? Khawlah berkata, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiba. Wahai Rasul, kalau engkau pengen menikah gadis, ada. Kalau engkau ingin menikahi janda, juga ada. Maka Nabi SAW bertanya, kalau gadis siapa? Maka kata Khawlah, putri manusia yang paling engkau cintai, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Terus kalau janda siapa? Kata Khawlah, kalau janda adalah Saudah. Siapa? Saudah. Amanat bika wattaba'atka ala ma taqul. Saudah ini sudah beriman kepadamu, konsisten istiqamah mengikuti ajaran Islam, dan Saudah ini baru ditinggal wafat oleh suaminya, sudah tua ya Saudah, dan dia tinggal di antara kaumnya yang musyrik. Maka kemudian setelah mendengar penawaran dari Khawlah, maka Nabi SAW pun meminta kepada Khawlah agar melakukan penjajakan. Apakah mereka berdua mau atau tidak? Maka Khawlah pun pergi ke rumahnya orang tua Aisyah. Siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata yang di rumah itu adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman. Kata Khawlah, "Madza adkhalallahu azza wa jalla 'alaikum minal khairi wal barakah." Luar biasa. Hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan di rumah kalian. Maka Ummu Ruman pun bertanya, "Emang ada apa?" Bismillah. Kata Khawlah, aku diutus oleh Nabi SAW untuk menanyakan kesiapan putrimu untuk dinikahi oleh beliau. Apa kata Ummu Ruman? Tunggu dulu, Abu Bakar tidak ada. Kita tunggu Abu Bakar sampai datang. Itulah istri yang salehah. Ya, dalam sebuah keputusan yang strategis, tidak memutuskan sendiri. Ya. Maka menunggu kedatangan Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada Khawlah, loh, memang bisa terjadi pernikahan antara Aisyah dengan Nabi SAW? Bukankah Aisyah adalah ponakan beliau? Maka kemudian Khawlah pun menemui Nabi SAW. Ini Abu Bakar bertanya seperti ini. Oh, tidak masalah. Ya, kenapa? Karena keponakan tapi jauh gitu ya. Ya, jauh keponakan, bukan keponakan yang dekat. Maka Khawlah datang lagi, tidak ada masalah. Boleh, kata Nabi SAW, secara aturan syariat. Tahu-tahu Ummu Ruman itu berkata, loh, apa kamu nggak ingat bahwa Aisyah itu pernah dirasan? Apa dirasan? Pernah diperbincangkan oleh teman kita, namanya Mut'im bin Adi. Kita punya teman namanya siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini pernah membicarakan Aisyah pengen dijodohkan dengan anaknya. Apa enggak sebaiknya engkau, wahai Abu Bakar, menyelesaikan masalah ini dulu sama temanmu? Lihat bagaimana kedewasaan siapa? Kedewasaan Ummu
Ruman. Ditawar, putrinya dilamar sama Rasulullah SAW. Itu anugerah atau tidak? Anugerah. Orang Jawa mengatakan ketiban daru. Tapi Ummu Ruman itu tidak lupa daratan. Tetap beliau memperhatikan etika. Putri kita ini pernah, ya dilamar enggak, cuman pernah rasan. Teman kita ini pernah rasan pengen menjodohkan anaknya dengan putri kita. Coba diselesaikan dulu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun datang bertamu ke rumahnya. Siapa tadi? Siapa tadi? Mut'im bin Adi. Akhirnya datang ke sana, diselesaikan, sudah selesai masalah. Alhamdulillah, singkat cerita, akhirnya setujulah Abu Bakar As-Siddiq untuk menikahkan putrinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu usia Aisyah berapa tahun? Berapa tahun? Tazawwajani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li 6 sinin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahiku, melangsungkan akad pernikahan denganku saat usiaku 6 tahun. Allahu Akbar. Berapa tahun? 6 tahun. Wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Kemudian Rasulullah SAW tinggal serumah denganku, mulai melakukan hubungan suami istri di usia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sampai di sini ada di antara jamaah sekalian yang merasa heran. Kenapa kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang anak kecil? Begitu? Ya atau tidak? Iya. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah. Salah satu faktornya adalah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi 2 kali atau 3 kali berturut-turut. Urituki fil manami marrataini ara annaki fi saraqatin min haririn. Aku bermimpi 2 kali, dalam beberapa riwayat 3 kali berturut-turut. Di dalam mimpiku aku melihat ada seorang wanita tertutupi dengan kain dari sutra. Wa yuqalu hadhihi imra'atuk. Kemudian malaikat berkata kepadaku, ini istrimu. Fa akshifu anha fa idza hiya anti. Ternyata begitu aku buka tirai tersebut, ternyata yang ada di balik tirai itu adalah engkau, wahai Aisyah. Fa aqulu in yakun hadza min indillah yumdihi. Maka aku pun berkata, seandainya memang ini yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Hadis riwayat Bukhari. Berarti nikahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah itu adalah perintah dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Satu, kalau Allah sudah memerintahkan, maka sudah selesai masalah. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Aisyah, sudah tahu Aisyah sejak Aisyah masih kecil, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui betul kecerdasan Aisyah, kekuatan beliau dalam menghafal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengen
ada di antara istri-istrinya yang bisa merekam kepribadian Nabi SAW di rumahnya. Rasulullah SAW ingin menukilkan tuntunan beliau dalam berkeluarga. Maka butuh seorang yang masih seger, otaknya masih bersih, gak banyak masalah, cerdas, dan pilihan itu ada di dalam diri siapa? Aisyah. Yang ketiga, kecintaan Nabi SAW yang sangat besar kepada siapa? Kepada ayahnya. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq telah berkorban untuk membela agama Islam dengan seluruh potensi yang beliau miliki. Hartanya beliau korbankan, kedudukannya beliau korbankan, tenaganya beliau korbankan, pikirannya beliau korbankan. Maka wajar seandainya Nabi SAW ingin menikahi putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha tinggal di wilayah panas atau dingin? Jawab, panas apa dingin? Panas. Di Jazirah Arab. Dan di wilayah panas biasanya seseorang itu akan lebih cepat balik dibandingkan di wilayah yang dingin, sehingga tidak perlu heran. Aisyah radhiyallahu anha saat itu sudah balik, dan secara fisik Aisyah radhiyallahu anha sudah siap. Ya, dari sisi kedewasaan, dari sisi fisiknya Aisyah sudah siap radhiyallahu anha. Satu wanita dengan wanita yang lain itu bisa beda-beda. Ada seorang wanita sudah 17 tahun, sudah 20 tahun, masih kekanak-kanakan. Ada? Ada. Ya. Caranya wong Jawa sih ngempeng. Ya, masih ada. Tapi ada Masya Allah anak baru 10 tahun, sudah lebih dewasa. Ya, Aisyah radhiyallahu anha termasuk jenis wanita yang dewasa di usia dini. Dan kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang gadis berapa wanita? Istri Nabi SAW yang gadis berapa? Berapa? Satu. Hanya satu wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang gadis. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Sisanya macam-macam. Ya. Sisanya ada yang janda dan bukan janda kembang. Janda apa? Janda sudah tua. Ya. Maaf, seperti Saudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada misi ingin menghibur beliau karena Saudah ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian tinggalnya di komunitas kaum musyrikin. Nabi SAW ingin menyelamatkan keimanan Saudah. Kemudian juga istri Nabi SAW yang lain, ada yang karena menanggung anak-anak yatim, maka Nabi SAW pun berusaha untuk ikut membantu merawat anak yatim. Ada di antara istri-istri Nabi SAW yang selalu tekun untuk puasa, untuk sholat. Ya. Ada istri Nabi SAW yang putrinya musuh bebuyutan Nabi SAW. Seakan-akan Nabi SAW ingin mewariskan ilmu kepada kita bagaimana menghadapi berbagai jenis kepribadian manusia.
bagaimana menghadapi janda, bagaimana menghadapi gadis, bagaimana menghadapi orang yang tinggal di komunitas kaum musyrikin, bagaimana menghadapi wanita yang suka merawat anak yatim, yang kemudian ilmu ini akan diwariskan kepada kita, karena realitanya kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga karakter istrinya macam-macam, dan seluruhnya bisa ditemukan dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Aisyah. Di antara indikator kuatnya adalah Nabi SAW punya panggilan khusus, punya panggilan istimewa kepada istrinya Aisyah. Di antara panggilan itu adalah Aish. Apa? Aish. Ya. Ini semacam singkatan dari apa? Aisyah. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aish. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan apa tadi? Aish. Hadza Jibrilu yuqri'uki salam. Wahai Aish, ini malaikat Jibril titip salam untukmu. Allahu Akbar. Siapa yang kirim salam? Malaikat Jibril, bayangkan. Ya, enggak gemen-gemen. Malaikat Jibril titip salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan yang kedua, siapa? Humaira. Apa? Humaira. Humaira itu panggilan untuk wanita yang kulitnya sangat putih. Ya, panggilan untuk wanita yang kulitnya sangat putih. Ya, orang Arab memanggil wanita yang putih banget dengan panggilan apa? Humaira. Jadi kalau jenengan kulitnya sawo kematangan, ya ora cocok. Ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ada anak-anak Habasyah sedang bermain di masjid, maka kemudian bukan di waktu sholat tentunya, sedang bermain-main di masjid, maka kemudian Nabi SAW memanggil Aisyah dengan panggilan ya Humaira. Wahai Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim. Wahai Humaira, apakah engkau pengin melihat, nonton anak-anak Habasyah itu bermain? Faqultu na'am. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, aku pengen. Tadi kita katakan bahwa Nabi SAW akad nikah dengan Aisyah usia berapa? 6 tahun. Terus tinggal satu atap usia 9 tahun. Masih anak-anak atau tidak? Masih. Makanya Nabi SAW mentoleransi usia Aisyah. Anak-anak kecil sukanya apa? Mainan. Maka sama Nabi SAW dibiarin mainan, tidak apa-apa. Kemudian anak kecil sukanya kumpul-kumpul dengan teman-temannya, dibiarin sama Nabi SAW. Tidak dilarang, tidak masukkan dalam sangkar emas, ya. Enggak. Karena memang usianya masih usia bermain, maka dibiarkan sama Nabi SAW. Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Muslim, wa kanat ta'tini sawahibi. Teman-teman mainku itu biasa datang ke rumah. Fakunna yanqami'na min Rasulillah SAW. Kalau Rasulullah SAW lewat, mereka itu langsung segen.
Ya, dengan Rasul SAW masa enggak segan? Ya. Qalat fakana Rasulullah SAW yusarru bihinna ilayya. Akan tetapi Rasulullah SAW justru malah sering mengundang teman-temanku itu untuk bermain denganku. Masya Allah. Inilah toleransi Nabi kita Muhammad SAW dengan Aisyah. Mainan apa? Yo macam-macam mainannya. Pernah suatu saat ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk atau Khaybar, Nabi SAW masuk rumah, tahu-tahu ada korden yang tersingkap. Ada korden yang tersingkap. Begitu tersingkap, maka terlihat ada macam-macam barang-barang di situ. Maka Nabi SAW pun tersenyum berkata kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyah?" Wahai Aisyah, ini apa? Maka kata Aisyah, ini mainanku wahai Nabi. Ini mainanku. Kemudian Nabi SAW ngelihat di tengah-tengah tumpukan mainan itu ada mainan, rupanya bentuknya itu adalah kuda. Bentuknya kuda, ya. Kemudian ada sayapnya dua terbuat dari kain. Maka Nabi SAW pun mencandai Aisyah, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Wahai Aisyah, itu yang di tengah-tengah itu apa? Qalat farasun. Kata Aisyah, kuda. Maksudnya kuda-kudaan gitu ya. Qala wa ma hadzal ladzi alaih? Loh, terus itu yang di samping kanan kiri kuda itu apa? Sayap, wahai Nabi. Maka Nabi SAW pun bertanya, farasun lahu janahani, masa ada kuda punya apa? Sayap. Maka kemudian Aisyah pun menjawab, ama sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajniha. Wahai Nabi, apakah engkau enggak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang bersayap? Maka Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat gigi serinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah kisah Aisyah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha memiliki akhlak, perilaku, karakter yang luar biasa, dan itu tidak aneh. Karena Aisyah radhiyallahu anha tinggal di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum menikah, dan tinggal di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menikah. Sehingga tidak heran seandainya Aisyah pun terpengaruh dengan perilaku positif ayahnya, ibunya, dan juga Rasulullah SAW. Beliau sangat dermawan. Pernah suatu hari Abdullah ibnu Zubair mengirimi Aisyah radhiyallahu anha uang sebanyak 100.000 dirham. Berapa? 100.000 dirham. Kalau 1 dirham itu sekitar aja ya. Kalau 1 dirham itu sekitar 50.000, berarti berapa? 50.000 kali 100.000 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nolnya 8 berapa? 500 juta. Berapa? 500 juta. Sekitar ya. Ini sekitar karena fluktuatif ya. Karena nilai itu fluktuatif. Sekitar 500 juta. Maka setengah miliar. Maka Aisyah pun memanggil salah satu pembantunya. Kemudian di duit tadi itu, di dirham tadi itu ditaruh di atas nampan. Di atas nampan. Dan saat itu Aisyah lagi puasa.
Maka Aisyah berkata kepada pembantunya, ini tolong dibagikan si fulana, si fulan, si fulana, itu orang nggak mampu, ini nggak punya apa, ini nggak punya apa, kasihan. Ini ada yang janda, ada yang miskin, ada yang fakir. Sudah dibagi sampai habis. Saat itu juga tidak tersisa 1 dirham pun. Di sore harinya Aisyah berkata kepada pembantunya, ya jariyah, hati futuri atau fitri, wahai pembantuku, tolong bawa ke sini makanan untuk buka puasa. Maka apa kata pembantunya? Wahai Aisyah, nggak ada duit untuk beli makanan. Amastata'ti fima anfaqti an tashtari bidirhamin lahman tuftirin alaih. Wahai Ummul Mukminin, bukankah engkau bisa menyisakan 1 dirham untuk beli buka puasa? Maka Aisyah pun mengatakan, la tu'annifini, jangan engkau salahkan aku. Lau kunti adzkartini la fa'alt. Seandainya tadi engkau ingatkan aku, niscaya aku akan sisakan 1 dirham. Ya. Aisyah nggak ingat kalau beliau sedang puasa. Maka 100.000 dirham itu semuanya beliau bagikan tanpa tersisa 1 dirham pun. Sehingga ketika buka puasa, Aisyah radhiyallahu anha tidak punya sesuatu untuk berbuka. Itulah kedermawanan siapa? Aisyah. Pernah suatu hari, dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah bercerita, datang seorang ibu meminta-minta. Datang seorang ibu meminta-minta. Sambil membawa 2 putri, 2 anak wanita ibu tersebut. Maka Aisyah pun berusaha mencari-cari di rumahnya apa yang ada makanan. Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Kata Aisyah, di rumahku setelah saya cari-cari tidak ada makanan kecuali kurma 1 butir. Hanya kurma 1 butir yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka yang 1 butir itu diberikan kepada sang ibu. Dan ibu tersebut membelah kurma menjadi 2, yang separuh diberikan kepada putrinya yang pertama dan yang separuh lagi diberikan kepada putrinya yang kedua. Sederhana. Kehidupan Aisyah sangat sederhana dan sangat dermawan. Diceritakan pada suatu hari ada seorang sahabat datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dan saat itu Aisyah sedang pakai baju yang sangat sederhana. Sampai Aisyah itu berkata kepada tamunya itu, ini pembantuku. Pembantuku ini pakai baju ini aja nggak mau. Saking apanya? Saking sederhananya. Pembantuku mau pakai ini saja nggak mau. Di rumahnya nggak mau. Ya. Karena saking sederhananya, kainnya kasar, ya. Dan beliau pernah berinfak, ya. Beliau pernah berinfak, kata Urwah ibnu Zubair, kanat Aisyah taqsimu 70,000 wa hiya turaqqi'u dir'aha. Aisyah radhiyallahu anha pernah berinfak sebanyak 70.000 dirham, dan di waktu yang sama beliau menjahiti bajunya yang bolong. Bagaimana kita meneladani Aisyah radhiyallahu anha? Hidup dengan sangat sederhana. Bandingkan dengan kita. Harta berkecukupan, bahkan sering melimpah ruah. Masih jarang
bersedekah kepada orang lain, selalu merasa kurang, pengen ganti model anu, model itu. Sementara di lemari pakaian sudah menumpuk, bahkan menggunung. Mana keteladanan Aisyah dalam kehidupan kita? Ya. Aisyah radhiyallahu anha sosok yang betul-betul mempraktekkan ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Yang paling penting dari kita itu bukan hanya rajin hadir pengajian. Yang paling penting dari kita itu bukan hanya rutin menghadiri kajian di mana-mana. Tidak pernah ketinggalan pengajian, bagus. Tapi mana prakteknya dalam keseharian kita? Apakah kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan keseharian kita? Apakah kita rajin untuk berterima kasih kepada suami atas apa yang sudah diberikan oleh suami? Praktekkan dalam keseharian. Lama ngaji, sering ngaji, tapi perilaku tidak berubah. Pakaian masih selalu dengan kemewahan. Bukan berarti tidak boleh pakai baju yang bagus, tapi berlebihan. Hadir taklim, gelangnya semuanya dipakai, ya. Kemudian cincinnya 10 dipakai semua, ya. Sehingga jalannya kayak gini, ya. Tasnya gonta-ganti, ya. Untuk apa yang seperti itu? Ya, pamer. Ini mau ngaji atau mau pamer perhiasan? Ya. Contoh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya mulia akhlaknya, tapi juga beliau adalah sosok yang ahli ibadah. Beliau selalu berpuasa sunnah, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Sebagaimana dituturkan oleh Urwah ibnu Zubair. Dan Urwah ini bercerita, kuntu idza ghadawtu abda'u bi baiti Aisyah usallim 'alaiha. Setiap pagi aku selalu mampir ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu pagi aku datang ke rumah Aisyah. Ternyata beliau sedang sholat. Dan beliau sedang membaca ayat dalam surat At-Tur ayat 27. Suratan yang beliau baca saat itu adalah At-Tur ayat 27 yang bunyinya famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan Allah mengaruniakan kepada kami berupa kenikmatan wa waqana adzabas samum, dan Allah lindungi kami dari neraka jahanam. Dan Aisyah radhiyallahu anha membaca diulang-ulang ayat ini. Teringat dengan surga, teringat dengan neraka, berulang-ulang dibaca. Sambil berdoa, sambil menangis. Faqumtu hatta malaltul qiyam. Kata Urwah, aku nunggu lama nggak selesai. Sampai akhirnya aku pun nggak tahan, aku pergi ke pasar. Belanja ini, belanja itu. Kemudian aku balik lagi ke situ, pengen ketemu Aisyah. Fa idza hiya qa'imatun kama hiya tusalli wa tabki. Ternyata sampainya aku di rumah Aisyah radhiyallahu anha, saat itu Aisyah masih tetap sedang sholat dan menangis dalam sholatnya. Itulah ibadah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Satu cuplikan dalam kehidupan Aisyah yang jarang disorot adalah bahwa Aisyah ditakdirkan oleh Allah tidak punya keturunan. Betul? Betul atau tidak betul? Hah? Betul.
tidak terlahir dari rahim Aisyah seorang anak pun hasil pernikahan beliau dengan Nabi SAW. Namun Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang betul-betul memahami bahwa pintu untuk beramal itu banyak. Allah Azza wa Jalla memberikan peluang untuk beramal dengan berbagai macam cara. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak larut dalam kesedihan. Berbeda dengan sebagian wanita di zaman ini, ketika ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak punya keturunan, maka dia menghabiskan waktunya untuk berpikir, menangis, bersedih, membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain, sehingga waktunya terbuang sia-sia. Dan bukan berarti nggak boleh berusaha untuk punya anak, boleh, silakan. Akan tetapi jangan sampai waktu kita habis untuk bersedih, duduk bermuram durja, nggak ngapa-ngapain. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memanfaatkan waktunya tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi amal jariyah. Amal jariyah itu tidak mesti dari anak yang mendoakan orang tuanya. Amal jariyah itu bisa lewat pintu yang lain. Ya. Contoh misalnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya amal jariyah berupa ilmu yang diwariskan. Salah satu sahabat yang hadisnya paling banyak adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan 2210 hadis. Itu keluar semua ini 2210 hadis itu keluar dari lisan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga wajar tadi ketika saya katakan salah satu misi Nabi SAW menikahi Aisyah adalah agar ada yang merekam. Agar ada yang merekam sunnah Nabi SAW di rumahnya. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang tepat. Sehingga betul detil kehidupan Nabi SAW dinukil oleh Aisyah. Diceritakan kepada kita. Ya. Sehingga salah seorang tabi'in yang bernama Atha radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, kanat Aisyah afqahan nasi wa a'laman nasi wa ahsanan nasi ra'ya. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha adalah manusia yang paling faqih, yang paling paham tentang agama, yang paling berilmu. Dan kalau berfatwa, menyampaikan pendapat, pendapatnya yang terbaik. Sehingga para sahabat yang senior pun kalau ada masalah, banyak di antara mereka yang datangnya kepada Aisyah. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ma ashkala alaina ashabi Rasulillah SAW haditsan qat fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilma." Setiap kami, yaitu sahabat Nabi SAW, enggak faham hadis. Ini maksudnya bagaimana? Ini artinya seperti apa? Kesimpulannya bagaimana? Setiap kami sahabat Nabi SAW tidak memahami suatu hadis, lalu kami datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hadis tersebut, selalu pasti kita menemukan jawaban dari apa yang tidak kami pahami. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak berlarut-larut dalam kesedihannya, akan tetapi beliau habiskan waktunya untuk belajar, mengajar banyak murid-muridnya. Ya. Banyak murid-murid Aisyah radhiyallahu anha menjadi ulama-ulama besar. Misalnya Urwah ibnu Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Masruq ibnu Al-Ajda, Amrah binti Abdurrahman. Dan masih banyak murid-murid pilihan Aisyah radhiyallahu anha. Ngajar di sebuah ruangan yang atapnya terbuat dari
daun daun kurma, kemudian dari pelepah, ya sederhana, bawahnya tanah, dikasih hijab sama Aisyah radhiyallahu anha, ngajar di hadapan para murid-murid beliau sampai menghasilkan sosok murid-murid ulama-ulama yang dahsyat luar biasa. Dan sampai sekarang ilmu Aisyah masih kita rasakan. Itulah jariyah. Jadi jariyah itu, amal jariyah tidak selalu harus lewat anak. Ya. Dan panjenengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak, jangan puas hanya dengan meninggalkan jariyah lewat anak saja. Lewat ilmu juga. Ya. Lewat sesuatu yang sifatnya fisik, misalnya bikin masjid, bikin madrasah, nyumbang yatim piatu, tempat panti asuhan, kemudian untuk pesantren, setiap peluang untuk beramal manfaatkan. Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau itu punya ilmu yang luar biasa, yang dari situ bisa harapan mendapatkan aliran pahala, beliau tidak mencukupkan diri dengan itu. Beliau juga masuk lewat pintu sedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu. Setiap ada celah, peluang untuk beramal dimanfaatkan sama Aisyah. Itulah yang seharusnya kita contoh. Terakhir, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tanggal 17 Ramadan. Wafat pada tanggal 17 Ramadan. Tahun 58 Hijriah. Tahun 58 Hijriah pada usia 66 tahun. Usia berapa? 66 tahun. Dan di malam itu juga Aisyah dimakamkan. Setelah sholat witir, Aisyah dimakamkan di pemakaman Baqi' sebagaimana yang beliau wasiatkan. Jadi Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari berwasiat, adfini ma'a sawahibi bil Baqi'. Makamkan aku beserta dengan rekan-rekanku. Maksudnya adalah istri-istri Nabi SAW yang lainnya di pemakaman Baqi'. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, ketika kita mendengar biografi Aisyah, maka kita akan merasakan betapa istimewanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka sungguh terhina orang yang berani mencela Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh terhina orang yang berani mencela Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan ibunda kita sebagai maaf wanita pezina, mengatakan ibunda kita lebih najis daripada maaf anjing dan babi. Seandainya ibu kandung kita digitukan, kita tidak terima, apalagi ibunda kaum mukminin. Maka waspadalah dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas perilaku buruk mereka dengan balasan yang setimpal. Allahumma amin. Masih ada 5 menit, silahkan kalau ada yang pengen bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada? Coba ngacung. Ada yang mau bertanya? Ada titipan pertanyaan Ustadz. Apakah benar kalau seorang wanita tidak mempunyai anak, nanti kalau meninggal tidak ada yang mendoakan? Apakah betul apa enggak itu Ustadz? Jadi kita yang begini rugi sekali. Ya, apakah benar kalau wanita meninggal tidak punya anak, nggak ada yang mendoakan? Sekarang saya tanya, Aisyah ada nggak yang mendoakan? Aisyah ada nggak yang mendoakan? Banyak. Cukup. Ya. Yang penting perbuatannya. Yang penting dia memberi manfaat. Ya, yang penting dia memberi manfaat kepada orang lain.
Jangan sampai sudah nggak punya anak, nggak pernah kasih manfaat kepada orang lain. Ya, kuncinya adalah banyak memberi manfaat. Ya, silakan. Alhamdulillah, udah selesai kajian dari Ustadz. Apakah ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Depan sendiri. Wow, ternyata harus berjalan ya. Geser seperti ini. Tolong. Sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana sikap Rasulullah ketika Aisyah difitnah berselingkuh ketika pada peperangan? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika istrinya difitnah? Pertama, Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib. Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib kecuali ketika dikabari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat Aisyah difitnah oleh kaum munafikin, orang-orang munafik di saat itu, maka Nabi SAW menyerahkan itu kepada Allah. Beliau tidak mengiyakan dan tidak mengatakan tidak, karena Nabi SAW tidak tahu realitanya seperti apa. Jadi posisi Nabi SAW itu tidak mempercayai, juga tidak mendustakan, abstain, karena memang belum ada fakta yang nyata yang membela atau tidak. Dan itu berjalan beberapa saat sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan siapa? Aisyah radhiyallahu anha dengan menurunkan ayat-ayat yang di dalamnya Allah menjelaskan kedustaan kaum munafikin. Dan jumlah ayat yang Allah turunkan untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha ada 16 ayat. Jamaah bisa bayangkan, 16 ayat Allah turunkan untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah turun ayat itu ada wahyu jelas bahwa itu adalah dusta. Maka Nabi SAW pun kemudian mengikuti apa yang Allah sampaikan, meyakini bahwa Aisyah itu difitnah oleh kaum munafikin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.